Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ihwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyana wa maulana wa uswatina wa qurratu ayunina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin, ashabal fadilah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, tumalak diundang anak hadir. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam yang ke-15 Ramadan. Kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Kita bermohon kepada Allah semoga Allah tetap memberikan kita kekuatan sampai akhir Ramadan, sampai kita mendapatkan kemenangan, kembali kepada fitrah kita, fitrah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, sebagaimana biasa, sebelum saya menyampaikan beberapa hal kepada kita semua, dengan segala kerendahan hati terlebih dahulu hingga rolo membaca Fatihah. Dan anggota Asyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beserta seluruh silsilahnya lambi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ananggurutta Kiai Haji Muhammad Saleh, ananggurutta Profesor Dr. Haji Sabuddin. Semoga berkahnya beliau-beliau tatta itu menjadi salal lambi itu mati. Kalau mati nanti mati semua dalam keadaan husnul khotimah, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadzin niyah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, temalang di sana hadir. Dia pernah dia pernah bilang bahwa itu jalan menuju Allah mek di sana. Mau yang nangguruta aturku ilallahi ka'ada di anfas. Jalan menuju Allah itu saking banyaknya, itu sama dengan jumlah nafasnya manusia. Saking banyaknya. Bapak Ibu pernah tahu berapa jumlah nafas tak? Saya kasih tahu Ki Budi, tapi jangkit bilang-bilang. Itu jumlah nafasnya manusia normal dalam sehari semalam, itu jumlah nafasnya itu 123.000 kali sehari semalam. Mondok makan yang ya rekin di sana. Itu satu orang. Bagaimana nih kalau satu rumah tangga? Bagaimana nih kalau satu kabupaten? Bagaimana nih kalau satu provinsi? Bagaimana nih kalau seluruh nafas yang ada di dunia ini? Pamate medina. Apa nasana anak guru? Aturku ilallahi ka'adadi anfas. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya Bapak Ibu ini hidup tujuannya untuk apa? Apa kata tak tuwari'eh? Apa tujuan tak hidup? Allah bilang apa? Wa ma khalaqtu jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak jadikan hamba-hambaku baik manusia maupun jin itu kecuali apa? Semata-mata beribadah kepada.
sangga mesa akatana pengalat Allah dan dipelajari apa? Beribadah kepada Allah. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita sembah Allah, apanya yang Allah kita sembah? Tuh lihat matinya, merasa mau. Ya. Waktu tak sembah pengalat Allah, apanya pengalat Allah bersembah? Ataukah apa sesembahan kita kepada Allah? Mau tutup musuh pengalat Allah. Bapak Ibu hadirin berbahagia, Allah itu Ibu pengimbuasannya. Jadi Allah itu salah satu sifatnya Bapak, Maha Pencemburu. Ibu-ibu kalau minta uang sama kama, nadenga no mirawo goyang, nalia mo goyang, mirawo palioto, nalia togoro oto. Tapi suatu ketika ketahuan ikama selingkuh, betul ya matin, mau nyawamu ibu atau tidak mau nyawamu? Hah? Apa yang kau bata-bata ibu? Hah? Anda mau nyawamu? Ha? Anda kanjang. Nah, ibu saja kalau selingkuh hikama mau nyawamu. Begitu juga dengan Allah. Allah, kenapa Allah tidak mengampuni dosa musyrik? Hah? Tapi wayaghfiru, dia mengampuni dosa yang lain selain musyrik. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pencemburu. Nah sekarang ada kisah dalam Al-Quran. Ini sampai jam berapa ke ini Pak Ustaz? Sampai jam berapa ke ini Pak? Sepakat dulu. Karena mau dapat tempat tarawih. Ya, sampai jam berapa nih? Hah? 30 menit deh? Ya, mudah-mudahan tidak sampai 30 menit. Dalam Al-Quran itu ada kisahnya Samiri, salah satu umatnya Nabi Musa alaihissalam. Waktu Nabi Musa ke Bukit Sinai menerima wahyu Allah, ini Samiri bikin patung anak sapi dari perhiasan emas. Setelah jadi ini patung dari perhiasan emas, dia sampaikan kepada semua umatnya Nabi Musa, ini Tuhan. Akhirnya banyak umatnya Nabi Musa waktu itu yang terpengaruh kemudian menyembah ini anak sapi. Tapana min dulu Nabi Musa alaihissalam macai sandai Nabi Musa. Apa Nabi Musa bilang sama umatnya? Innakum zalamtum anfusakum. Sesungguhnya kalian itu sudah menganiaya diri kalian sendiri. Kenapa? Bi'ittihadikumul ijlah. Kau mengambil patung anak sapi, kemudian kau sembah. Fataba alaikum, tobat nasa memilih. Tobat nasa. Ini kisah Pak, memang kisah dalam Al-Quran. Tapi Al-Quran itu adalah petunjuk. Kalau ini kisahnya Samiri, kita kembalikan kepada diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu tanpa sadari, selama ini bapak-bapak, ibu-ibu sedang menyembah patung. Sekarang saya mau tanya, kalau kita sambayang Pak, waktu nama uang usalli fardal maghrib, aku berniat sambayang maghrib. Itu aku siapa? Betul ya Pak? Mengerasa. Dia aku berapa di gena itu aku nanai. Mau uang aku musyrik. Berarti mapak dua. Berarti ada sosok lain yang ada kecuali wujudnya Allah. Iya mau tahu Bapak Ibu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Yang paling ditakuti itu musyrik ini. Ini namanya syirkun khafi, syirik yang terselubung. Syirik yang terselubung ini, Pak, saking tidak dirasanya, dia diumpamakan seperti semut hitam berjalan di dalam gua hitam di atas batu hitam. Ada kira-kira begitu, Pak? Jamban gini ya. Semut hitam berjalan di dalam gua hitam di atas batu hitam. Saking berbahayanya ini syirik terselubung. Apa Abu Bakar Siddiq bilang doanya? Apa? Allahumma a'udzubika min syirkin khafi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang terselubung. Saya mau tanya lagi. Tadi waktu bilang saya berniat sembahyang, itu sayanya siapa? Mak uang siapa? Sejak kapan Ki ada yauta? Sejak kapan Ki ada akuta? Sejak kapan ada telingata? Sejak kapan ada matata? Sejak kapan ada kehidupan? Sejak kapan? Dipiran nama papio talinya apa talinga muah? Dipiran nama papio mata? Dipiran mata muah. Hati-hati. Di sini paralu tumendang urpai. Karena kapan ini yang disembah? Ma'uang oyau masogoku Allah Ta'ala syirik. Apa bedanya tadi sesembahannya dari yang dibuat sama saja? Bapak Ibu hadirin berbahagia, ini sebenarnya tujuannya puasa. Puasa itu tujuannya satu, apa? Dia adalah jalan menuju Allah. Apa Allah bilang? Asyamuli. Puasa itu adalah jalan menuju kepada lam di sini lam bil goyah, tujuan. Bukan puasa itu selama ini kan kita dengar arti dari asyamuli itu puasa itu anuku, untuk apa paralu puasa atau Allah Ta'ala, Pak? Bu, Ibu, apakah Allah butuh puasa tak? Apakah Allah butuh sambayan tak? Kalau sekiranya orang di dunia ini tidak puasa, apakah dia pun Allah Ta'ala, Hah? Apa rugi di pun Allah Ta'ala mondok puasa? Anda rugi pun Allah Ta'ala. Atau dibalik, untung di pun Allah Ta'ala, mau puasa tahu? Entah. Jadi Allah bilang apa? Puasa itu adalah jalan menuju aku, kata Allah. Fa'ana ajzibihi. Kalau engkau sudah sampai kepada aku, kata Allah, ana ajzibihi, maka aku adalah balasannya. Kalau bicara Allah adalah balasannya, di situ tidak ada lagi apalan, di situ tidak ada lagi surga. Apa dia tuh apalan anak surga, Bapak Ibu? Sewai. Dia tuh makhluk. Malaikat makhluk, surga makhluk, tukang beri. Neraka makhluk, apalan makhluk. Apalagi dosa makhluk, iblis makhluk. Di antara makhluk-makhluk Allah ini, Bapak Ibu, innamu makhluk sewa kami namala di Allah Ta'ala. Itu dah mati. Mana makhluk yang paling mulia di hadapan Allah? Makhluk yang paling mulia di hadapan Allah, ia mau dipauangan rupa tahu. Kita ini manusia. Manusia lebih mulia daripada surga, manusia lebih mulia daripada neraka, manusia lebih mulia daripada apalan, manusia lebih mulia daripada malaikat.
Jadi kalau ada orang beribadah melu apalang, melu surga, maka saya mau kasih tahu Ki, sesungguhnya orang tersebut sedang mengharapkan sesuatu yang lebih rendah daripada ini. Jadi apa kata puasa? Adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Melu itawusul, tada diolona Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Makanya kalau ada orang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalian sembahyang ini Ustaz? Saya tanya, bagaimana kalian sembahyang Pak? Ya, mau mas sembahyang atau ragi-ragi boleh Ustaz. Boleh misal kayan boleh misi undi-undi. Dia tahu mas sembahyang malaku-laku sumangi, disangangi khusyuk, padahal apa? Nangarengin rana. Ada bukan di sini, di Polewali, ada Pak Doja Masigi, Pak, kalau dia sembahyang, dia suka kali sembahyang, dia ulun nak babana Masigi, mau sembahyang. Udah betul lau, Puak, kenapa kita itu Pak kalau sembahyang, Ki, suka sekali Ki, di pintunya masjid, bilang anak, menjaga sandal. Kita sembahyang Ibu, sandal tiada perhatikan. Betul ya mati Pak dia sambayan na puwa aseton biasa. Hah? Ano mo bata-bata? Aseton biasa. Asai mendapatkan pahala dari Allah selama salatnya mengikuti syarat dan rukunna sambayang asai sambayang. Ada juga orang sambayang watunna ruku bemme doik meme atau apa bemme Pak. Dia sana ke boleh manduru doik. Pak dengan Pak. Asetan biasa. Hah? Asetan biasa? Asai mendapatkan pahala dari Allah selama salatnya mengikuti syarat dan rukun sambayang. Asai sampai. Tak masa bagi sambayan tak begitu Pak. Masa begitu terus sambayan tak? Harus naik kelas. Ini Ramadan tempatnya baik. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bisa ketemu. Belum tentu. Kita tidak tahu ini umur Pak. Ini di Sabtu. Itulah mati. Kalau ada orang tua umurnya 80 tahun sakit-sakitan, tiba-tiba kita dengar kabarnya mati, kira-kira Pak rawang atau rawang? Hah? Rawang atau rawang? Orang 80 tahun umurnya sakit-sakitan, tiba-tiba kita dengar kabarnya mati. Kira-kira Pak rawang atau ndok rawang? Hah? Ndok rawang deh? Mengapa ndok rawang? Mau mabuben ini? Iya. Wajar. Kenapa ndok rawang? Karena paradigmanya Bapak Ibu itu orang mati ada hubungannya dengan usia. Padahal Pak orang mati itu tidak ada hubungannya dengan usia. Banyak orang muda mati Pak. Ya, bahkan di Majene ini mungkin lebih banyak itu orang muda meninggal daripada orang tua. Kecelakaan lalu lintas itu orang muda atau orang tua? Orang muda. Overdosis narkoba orang tua atau orang muda? Orang muda. Yang aborsi meninggal orang tua atau orang muda? Hah? Tidak mungkin ada nenek-nenek 60 tahun pergi aborsi. Kita tidak tahu ini Pak. Makanya puasa itu apa? Dia merupakan jalan menuju Allah. Kita kembali kepada Allah itu bukan pada saat ajal tiba. Itu ajal batas kembali kepada Allah. Batas kembali.
Jadi kapan kembali kepada Allah? Sekarang ini. Sekarang ini. Saatnya kita kembali kepada Allah. Mutu qabla an tamut. Mati memang mau sebelum mati. Makanya apa Nabi Musa bilang sama umatnya tadi? Fataba ilaikum. Fataba alaikum. Tobat nasa mami. Karena menyembah batu. Bagaimana caranya tobat Musa? Faktulu anfusakum patayalawe. Bagaimana caranya patayalawe? Bagaimana caranya? Caranya patayalawe tak Bapak Ibu? Pertama adalah mesti sisamu alawe. Sisamu alawe tak. Kenali diri. Karena ini tubuh. Ini tadi saya bilang pati. Saya biasa kasih ebar. Kalau lampu sama AC sama apa? Kipas angin sama apa sebenarnya? Speaker. Muak sipawi, speaker bilang sama lampu, lampu kau. Iya kau speaker. AC bilang terus, ya tori apa? Ya kau AC kau. Itu kalau speaker, lampu sama AC yang bicara. Tapi coba kalau setrum yang bicara apa? Kalau setrum yang bicara apa yang disampaikan? Anu sitengan. Deh? Anu siteng. Kalau setrum yang siteng itu minta Bapak Ibu hadirin berbahagia. Kita ini semuanya beda di casing. Yang bicara bukan mulut, Pak. Yang bicara itu apa? Apa yang bicara? Di balik kekuatan mulut bisa bicara, di sana ada satu sosok yang menggerakkan mulut sehingga dia bicara. Ia mau dipawangan nyawata. Ini nyawata, ini rahasia. Sekarang saya mau tanya kita, sisa mau nyawamu? Mana rasa? Sisa mau nyawata Kak? Mau anduk sisa nyawamu? Anduk sisang alawi. Mau anduk sisang alawemu, pastikan anduk sisang Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perlu kita gali. Kita belum terlambat Pak. Bilang ki, berdoa ki sama Allah ya torik datorik muala dulu uang sebelum sempat mengenal dirimu ya Allah. Jangan engkau ambil nyawaku dulu sebelum aku sempat mengenal dirimu ya Allah. Kalau pulau ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Saya mohon maaf, saya tidak bisa tarawih sama-sama Ki. Sekarang ada saya punya acara di dalam lagi masih digali. Deh, ada panganak, saya tidak bisa temani jamaah salat tarawih bersama-sama. Insya Allah pada masa-masa akan datang kita masih bisa bertemu kembali. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya halim ya alim ya halim ya alim ya halim ya alim. Natawajjahu bi jahi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.